Tuhan itu disebut dengan alam semesta itu maksudnya gimana? Alam semesta mertui itu maksudnya gimana? Tadi kan jenengan sebut juga. Iya, Tuhan itu disebut alam semesta ya. Jadi begini Pak, sebelum adanya semuanya ini, yang ada itu hanya awang, uung, jum. Jadi sesuatu yang kosong, nol. Nih, nggak ada apa-apa. Nih, nggak ada apa-apa. Blong gitu. Jadi karena nggak ada apa-apa, itu adalah ruang hampa. Karena supaya ada apa-apa, maka Tuhan mewujudkan simbol bentuknya pada sesuatu yang diciptakannya. Itu yang disebut Tuhan dalam. Makanya kalau ada pertanyaan bagaimana cara mengetahui Tuhan itu, bagaimana cara mengetahui wujud Allah itu adalah dengan melihat ciptaannya, Pak. Itu maksudnya. Ciptaannya apa? Salah satunya adalah kita. Gitu. Kemudian sama jagat besar ini dengan wujudnya. Gitu. Jadi orang yang bertanya, bagaimana cara melihat daripada Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu jawabnya dengan melihat ciptaannya. Contoh, saya kasih contoh supaya gampang jenengan memahami. Ada mobil. Nah, ada mobil. Ini mobil Mercedes, Mercedes ya. Nah, tentunya ketika ada mobil ini, ada nggak yang menciptakan mobil itu? Ada yang tahu yang menciptakan Mercedes? Pak, aku ingin tahu. Mobil itu ada, tapi yang menciptakan siapa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu, Pak. Gitu. Maka untuk mengetahui pencipta mobil itu, ya ciptaannya itu yang kita lihat. Karena itulah wujud adanya. Dari wujud ada dan tiada. Tuhan itu ada apa tiada? Hah? Ada tapi coba bacaan ayat itu bacaan ayo bacaan jangan peribahasa ayatnya Allahul ladzi khalaqa ada ma bainahuma itu dari level wujud sebenarnya. Buktinya Allah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa di antara keduanya. Nah, itu makanya Allah buktinya Allah menciptakan. Nah, untuk mengetahui itu, makanya saya sering mengatakan alam semesta itulah sebagai komponen daripada Allah itu sendiri. Termasuk diri kita inilah sebagai wujud adanya Allah itu sendiri. Gitu. Jadi tidak perlu kita mencari yang menciptakan. Wujudnya ada yang diciptakan. Gitu. Nah, dari wujudnya inilah yang kita pelajari. Dan sifat dari seluruh sifat Allah itu ada pada ciptaannya. Gitu. Seluruh sifat daripada Allah itu ada pada ciptaannya. Itu yang mengatakan bahwa alam semesta ini dibilang kitab teles. Maka jenengan kalau ingin sempurna mengetahui sifat-sifat Allah dalam bentuk kitab, ya jagat raya ini. Gitu ya Pak ya. Jadi ketika apa kita ini sebagai komponennya yang di dalamnya ini, di dalam ruangan ini, maka ada kita, ada kemarin tuh, ada hewan, ada tetek melek itu. Ciptakan untuk apa ini? Supaya ruang hampa ini menjadi rame. Gitu. Jadi nggak usah cari wujudnya ya kita ini, Pak. Itu dalam bentuk ciptaannya. Nah, kemudian sifat-sifat Allah, kemahaannya dan sebagainya itu ada pada ciptaannya. Maka perhatikan dengan rasa jenengan. Apa yang jenengan lihat, apa yang jenengan rasa, itu perhatikan itu. Karena itu adalah sifat-sifat, wujud sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, Pak. Dan tirulah sifat-sifat itu. Maka di dalam diri jenengan ada kekuatan-kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu loh, Pak. Ya, bisa nggak dipahami ini bahasa saya? Maka saya sering mengatakan alam semesta merespon karena Allah itu melingkari seluruh
alam semesta. Jadi yang disebut arsinya Allah itu melingkari seluruh alam semesta. Tapi manusia yang beradab itu selalu menempatkan beliau yang di atas supaya kelihatan agung. Ya, di bawah. Tetapi padahal kita sujudnya mengarah ke bawah. Itu. Jadi arsinya itu melingkari, bahwa kita dilingkari sebuah energi, atau bahasanya energi dari Allah itu sendiri, dan kita adalah komponen daripada Allah itu sendiri. Maka gunakan kekuatan ini. Nah, supaya kita tetap mendapatkan kekuatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah terus-menerus, yang dengan bahasa yang bagus adalah dzikirullah. Ingatlah secara terus-menerus, maka akan ada aliran energi besar yang luar biasa. Kalau untuk pernak-pernik di bumi ini biar rame. Biar rame, Pak, itu. Maka zikirullah itulah yang penting. Maka saya sering mengatakan dalam zikir sir itu, kalau kita selalu mengingat sesuai dengan putaran napas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu ada di dalam diri kita. Maka dikatakan qalbu mukmin baitu Allah. Jadi dalam situ. Jadi baitullah itu rumah Allah itu bukan di sono, Pak, bukan. Qalbu mukmin baitullah itu jelas ada itu. Dan Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Itu cari tuh qalbu mukmin baitullah itu seperti apa itu. Biar nggak bingung-bingung jenengan naik haji. Naik haji sama umroh disuntik meningitis. Meningitis adalah 10 tahun di dalam darah kita ada barang najis. Kalau itu yakinin, maka kalau itu masuk ibadah kita nggak sah kecuali itu dihalalkan. Ya, cari qalbu mukmin adalah baitullah. Allah lebih dekat daripada urat tadi kita. Tetapi kita harus memposisikan bukan sebagai Allah, tetapi sebagai komponen daripada Allah itu sendiri. Ya, jadi gitu Pak Ustadz ya jawabnya ya. Jadi